Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang advocation ya, atau advokasi pada pasien-pasien kritikal atau pada critical nursing ya. Oke, kita mulai dulu yang pertama. Jadi memang kalau kita membahas tentang advokasi, ini kaitannya tidak jauh tidak jauh beda dengan peran perawat untuk yang non critical nursing, tetapi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi bahwasannya peran perawat pada area critical care kaitannya dengan advokasi ini uh, terkait dengan ini ya, tingkah laku di mana tingkah laku perawat ini nanti bisa dikaitkan dengan kegiatannya, apa yang diharapkannya dalam kedudukannya dalam suatu sistem. Kalau kali ini perawat critical care, maka sebenarnya apa sih yang diharapkan seseorang ya, seorang pasien khususnya atau keluarga pasien terhadap perawat itu, tingkah laku apa yang diharapkan oleh keluarga pasien dan pasien terhadap perawat critical care itu yang dimaksud atau dimaknai sebagai peran perawat. Nah, maka dari itu kenapa kita belajar topik ini sih? Kita belajar topik ini salah satu tujuannya adalah ini untuk memahami ya kemampuan dasar, prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan tanggung jawab. Dalam hal ini tanggung jawab sebagai perawat critical care. Nah, tanggung jawab itu memang harus dilakukan atau dikerjakan secara efisien dan efektif dalam suatu sistem. Kalau misalkan tatanannya adalah sistem lingkungan atau pada area perawatan critical care, maka gimana caranya nanti kita bisa melakukan peran atau tingkah laku yang kita lakukan itu bisa dijalani seefektif dan seefisien mungkin gitu ya. Nah, pada dasarnya secara umum ya peran perawat tidak hanya perawat critical care aja, itu ada beberapa peran. Ada caregiver, ada klien advokat, ada konselor, ada edukator, kolaborator, koordinator, change agent, konsultan. Ada banyak peran perawat, tetapi yang perlu kita bahas banyak yaitu ini tentang klien advokat. Jadi kita sebagai pemberi advokasi atau pembelaan ya, ada pembelaan nanti ternyata artinya advokasi itu luas untuk klien. Nah, secara harfiah memang artinya adalah pembelaan, di mana ini dimaknai sebagai proses bertindak ya untuk atau atas nama orang lain yang tidak mampu bertindak untuk diri mereka sendiri. Ini menurut Basford and Selvin 2006. Nah, maksudnya apa? Kita tahu bahwasannya pasien-pasien dengan critical care rata-rata kan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak secara mandiri. Oleh karena itu, perawat di sini bertindak atau melakukan tindakan atas nama orang lain. Dalam hal ini atas namanya adalah atas nama pasien atau atas nama keluarga. Karena tidak mungkin misalkan kita lingkungannya di ICU nih, di ICU tidak mungkin di ICU itu keluarga selalu standby di sana 24 jam atau di dalam ruangan terus, kan tidak boleh. Maka perawat itu sebagai wakil ya, sebagai advokat, dia sebagai perantara ya, atau perwakilan segala macam tindak tanduk atau kegiatan yang kaitannya dengan pasien itu perawat yang memberikan yang mempunyai tanggung jawab atau yang menghandle. Nah, fokus utama dari peran advokasi ini adalah menghargai keputusan dan meningkatkan otonomi klien. Maksudnya apa? Menghargai keputusan ini dimaksudkan bahwa kita tidak boleh semena-mena. Misalkan kita mau memutuskan, oh ya wes itu dilakukan, ayo wes gak usah peduli tindakan itu disetujui atau tidak. Tidak boleh. Kita tetap harus mendiskusikannya. Khususnya tindakan-tindakan yang mempunyai resiko tinggi, kemudian tindakan-tindakan tersebut juga nanti kaitannya dengan life saving atau tindakan-tindakan yang invasif ya, itu harus kita diskusikan dengan keluarga juga boleh, atau pada saat pasien yang ternyata di situ masih bisa diajak komunikasi, kita diskusikan atau kita komunikasikan. Nah,
Meningkatkan otonomi klien, maksudnya seperti apa? Jadi klien pada saat tersebut di tatanan kritis itu rata-rata memang penurunan otonomi ya, dia tidak sanggup melakukan apa yang harusnya biasa dilakukan dengan sendirinya. Tetapi kita bisa melakukan prinsip meningkatkan otonomi klien dengan cara kita mengkomunikasikan apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Jadi kita tetap menjelaskan bahwa Bapak atau Ibu akan dilakukan tindakan ini. Bapak setuju ya, dan seterusnya. Seperti itu. Kenapa komunikasi ini sangat penting? Karena ketika kita melakukan sakarpe dewe tanpa ada komunikasi, otomatis kita dianggap sebagai seorang perawat yang nggak menghargai gitu ya, nggak menghargai bahwasanya pasien juga mempunyai hak untuk tahu, untuk menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Nah, tujuan akhirnya adalah kita harus melindungi hak-hak pasien, di mana hak pasien atau hak klien ini yang melindungi ini perannya siapa atau tugasnya siapa ya? Tugasnya perawat sebagai orang yang berada di samping pasien selama 24 jam. Nah, advocation ini juga bisa diartikan sebagai penghubung ya, penghubung antara klien dengan tim kesehatan. Tim kesehatan nggak hanya perawat aja, tapi tim kesehatan lain dengan dokter, dengan farmasis, dengan gizi, dan seterusnya. Kenapa kok penghubung? Ya, tadi saya jelaskan bahwasanya perawat itu 24 jam bersama klien. Sehingga dia paling tahu apa kebutuhannya pasien, apa yang kira-kira tidak boleh diberikan karena ini mengganggu, misalkan mengganggu kondisinya atau mengganggu kestabilan emosinya. Nah, sehingga kita bisa menjadi penghubung atau perantara. Tujuannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan. Jadi jangan sampai apa yang kita sarankan, apa yang kita komunikasikan dengan tim kesehatan lain malah menurunkan kondisi klien dan membela kepentingan klien. Jangan sampai kita ini memberikan tindakan-tindakan atau memberikan komunikasi-komunikasi kepada tim kesehatan lain, tetapi tidak menguntungkan klien atau malah merugikan. Jadi memang apa yang kita lakukan itu tujuannya khususnya ini untuk klien ya, atau untuk pasien. Nah, membantu memahami atau membantu klien supaya paham informasi atau keluarganya juga supaya paham informasi, ini juga merupakan salah satu upaya kita sebagai advokat atau advokasi ini. Jadi apa yang akan kita lakukan itu dikomunikasikan, atau apa yang akan dilakukan oleh tim kesehatan, oleh dokter, oleh gizi, oleh farmasis, itu kita komunikasikan dengan baik dengan menggunakan pendekatan profesional, karena kita profesional ya di sini tatanannya. Oleh karena itu kita tidak boleh asal memberikan informasi. Memberikan informasi harus menggunakan komunikasi yang efektif. Informasi yang disampaikan juga harus sesuai, tidak boleh ambigu, tidak boleh menyembunyikan informasi. Nah, tetapi ada beberapa hal yang kira-kira bagaimana ini perlu disampaikan atau tidak untuk keluarga dan pasien. Semuanya ada batasan-batasan masing-masing. Tetapi untuk informasi terkait apa yang akan dilakukan kepada pasien itu harus dikomunikasikan dengan jelas supaya tidak ada miscommunication ya, tidak ada miskomunikasi. Nah, tugas perawat dalam advokasi ini pada dasarnya atau prinsipnya ada 3 hal ini. Ada sebagai pelindung, ada sebagai mediator, dan kemudian yang ketiga ada pelaku tindakan atas nama klien. Maksudnya apa dari tugas-tugas ini? Yang pertama, kalau tugas sebagai pelindung itu tujuan utamanya adalah membantu klien dalam membuat keputusan. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai keterbatasan, baik itu dalam informasi, keterbatasan pemahaman, atau keterbatasan fisik, maka kita memberikan informasi yang baik kepada klien atau pasien itu nanti akan menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh mereka. Nah, segala urusan keputusan tentang perawatan yang akan dijalani oleh klien itu harus ya diketahui oleh klien itu sendiri. Ya, harus diketahui. Makanya ini menyerahkan segala keputusan tentang perawatan oleh klien kepada klien itu sendiri. Jadi meskipun kadang-kadang klien itu tidak bisa diajak komunikasi, dalam hal ini mereka misalkan tidak sadar,
maka kita itu tetap memberikan apa istilahnya ya tadi, kemampuan memberikan waktu atau memberikan pemahaman kepada klien bahwasanya tindakan ini loh sebenarnya dilakukan adalah untuk klien supaya klien atau pasien tersebut menjadi lebih baik kondisinya gitu ya. Jadi keputusan itu memang pada prinsipnya adalah hak klien itu untuk menentukan, tetapi ketika tidak memungkinkan kita bisa mengkomunikasikannya dengan keluarga. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga tetap harus mengkomunikasikan dengan klien ketika kita akan melakukan tindakan. Tindakan perawatan apa yang menunjukkan bahwasannya dia pelindung? Nah, ini memberikan alternatif pilihan kepada klien saat akan mengambil keputusan yang akan diambil. Misalkan, oh Bapak itu ada disarankan untuk dilakukan tindakan operasi misalkan. Operasi ini. Nah, kalau misalkan tidak dilakukan, apa dampaknya? Ya. Kemudian apakah harus operasi? Kalau misalkan ada alternatif pilihan, apa alternatif pilihannya? Nah, itu kita jelaskan semua. Kemudian yang kedua, menyediakan format persetujuan tindakan. Ini jelas. Ketika kita menjelaskan suatu alternatif tindakan, maka kita juga membuat persetujuan ya, istilahnya informed consent yang nanti akan ditandatangani oleh perawat dan pasien, khususnya pasien atau keluarganya, untuk menunjukkan bahwasannya kita sudah memberikan menjelaskan alternatif pilihan, menjelaskan dampak-dampak tindakan yang akan dilakukan itu semuanya dijelaskan dan dibuktikan dengan adanya informed consent atau persetujuan tindakan. Dan memutuskan dokter yang akan merawat. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita dirawat inap kan ditanya mau dokter yang mana kan gitu. Meskipun mau dokter yang mana kan kita juga memberikan alternatif atau menjelaskan, oh ini loh dokter yang bisa dipilih. Nah, karena nggak mungkin pasien luar yang nggak biasa periksa di situ tahu siapa yang akan merawatnya atau dokter yang akan merawat. Oleh karena itu, kita sebagai perawat juga bisa memutuskan kira-kira dokter mana yang paling tepat, dan kita sarankan atau kita jelaskan juga ke pasien atau keluarga. Nah, dengan adanya tindakan-tindakan tadi, ini bisa melindungi hak-hak pasien. Mereka tetap terlindungi hak-haknya. Haknya tertunaikan ya. Yang kedua adalah menjembatani komunikasi antara klien dengan tim kesehatan yang lain. Karena tidak mungkin klien itu bisa berkomunikasi secara langsung dengan tim kesehatan yang lainnya. Nah, ketika mereka itu tidak bisa komunikasi dengan tim kesehatan lain, maka karena perawat yang sebagai orang yang standby di pasien, di samping pasien mereka bisa mengkomunikasikan dengan baik apa yang kira-kira perlu disampaikan untuk pasien ya. Jadi bisa menemani saat kunjungan dokter, kemudian menentukan menu dietnya apa yang bersama ahli gizi, kemudian memberikan penjelasan tentang pengobatan yang diterima. Ini semuanya bisa dijelaskan oleh perawat. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin langsung ketemu semuanya. Ya, kadang-kadang nggak bisa ketemu atau terbatas waktu sehingga tidak bisa komunikasi dengan baik. Dengan adanya mediasi atau komunikasi ini, pasien tetap mendapatkan informasi yang seharusnya dia dapat tanpa harus ketemu langsung. Lah, kalau pelaksana tindakan ini apa maksudnya? Ini jelas, perawat itu melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk diberikan kepada klien ya, yang dibutuhkan klien. Istilahnya memberikan askep yang sesuai. Tapi tindakan apa sih yang menunjukkan bahwasannya perawat itu juga terkait dengan advokasi ini? Beri lingkungan yang sesuai dengan kondisi, jangan sampai lingkungan yang tidak menguntungkan atau yang tidak baik itu malah kita biarkan saja ya. Melindungi klien dari tindakan yang merugikan. Jadi tindakan-tindakan yang kita lakukan pastikan itu sudah tindakan yang baik, yang tidak merugikan kondisi atau tidak memperburuk kondisi klien. Nah, ini adalah beberapa upaya bentuk dari tindakan-tindakan yang bisa dilakukan perawat untuk tetap membela atau memberikan peran advokasinya kepada klien di area kritis. Nah, lingkungan yang sesuai yang kondisi kalau di area kritis ya gimana kita membuat ruang critical care itu senyaman mungkin, tidak terganggu, kemudian nyaman untuk klien ya. Nah, seperti itu. Apa pentingnya sih sebenarnya perawat sebagai advokator itu?
perawat ini dituntut untuk mampu bertanggung jawab dalam membantu klien dan keluarga, khususnya terkait dengan informasi ya. Kenapa kok informasi? Karena ternyata seringkali misinformasi atau disinformasi ini uh, menjadikan masalah baru, dan akhirnya pasien itu membutuhkan advokasi dari luar, bukan dari perawat. Padahal sebenarnya perawat itu mempunyai peran yang cukup signifikan sebagai advokator. Nah, jadi makanya kan ada kasus nuntut-nuntut gitu kan ya, dituntut oleh LSM ya, dalihnya kadang-kadang advokasi. Padahal bisa jadi ada beberapa upaya atau beberapa tujuan-tujuan yang kita tidak tahu apakah itu untuk mencemarkan nama baik atau untuk yang lain. Katanya sih memang salah satu tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan. Tapi prinsipnya kalau perawat itu melakukan tindakan yang sesuai dengan prinsip hak-hak klien, otomatis hal-hal yang tidak diinginkan seperti tuntutan-tuntutan itu tidak akan terjadi, karena prinsipnya perawat itu sebagai advokator ini yang harus dilakukan dengan baik. Jadi semua persetujuan tindakan keperawatan yang diberikan kepada klien, yang diberikan kepada perawat oleh klien, nah, maka ini harus tidak boleh bertolak belakang dengan hak-hak klien. Harus persetujuan yang dilakukan oleh perawat itu harus ini mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien atau hak-hak klien. Jangan sampai apa yang kita putuskan terhadap klien tadi, terhadap tindakan-tindakan terhadap klien tadi malah merugikan hak-haknya. Tuh. Faktor yang mempengaruhinya apa? Ada penghambat ya. Kepemimpinan dokter itu bisa menjadi penghambat, tapi ini bisa kita siasati karena kita mitra. Ketika perawat berkomunikasi dengan baik, maka ini bisa kita atasi. Tetapi ada memang beberapa tipe-tipe kepemimpinan oleh sejawat dokter ternyata yang misalkan ya pokoknya ini harus dilakukan ya, ada yang kayak gitu kan. Tapi sekalinya kalau sekarang sudah lebih terbuka, ini bisa menjadi penghambat. Atau terbatasnya jumlah perawat ini jelas, karena ketika perawatnya sedikit ya wes yang diurusi kan keh bisa jadi masalah satu pasien ya sono sing lali karena mereka banyak sekali yang diurus. Ini bisa menjadi penghambat. Faktor pendukung kondisi pasien. Kenapa kok kondisi pasien ini menjadi pendukung? Karena pada area critical care kondisi pasien itu sudah tidak memungkinkan untuk dia membela haknya secara mandiri. Oleh karena itu, inilah yang menjadi dukungan bagi perawat, dia bisa menjalankan pelaksanaan atau melakukan fungsi advokasinya dengan baik, atau dukungan instansi rumah sakit ketika rumah sakit memfasilitasi memberikan hak penuh kepada perawat untuk memberikan advokasi kepada pasien, ya insya Allah ini akan menjadi dukungan ya, dan memberikan perlindungan juga bagi perawat untuk memberikan advokasi kepada klien. Nah, hak pasien itu apa? Karena tadi kita membahas tentang perlindungan hak pasien, maka kita harus tahu hak-haknya apa saja. Yang pertama, memperoleh informasi. Oleh karena itu, kenapa kita harus memberikan informasi yang cukup, informasi yang jelas kepada klien tentang kondisinya, tentang tindakan apa yang mau dilakukan untuknya, kemudian tentang hal-hal yang terkait dengan pembiayaan dan seterusnya. Ini informasi. Kemudian memperoleh pelayanan yang manusiawi. Jangan sampai kita memberikan pelayanan yang tidak manusiawi ya, berarti ya tidak sopan, kemudian mengancam nyawa, kan menyakitkan, itu kan tidak manusiawi. Jadi berhak mendapatkan pelayanan manusiawi. Memperoleh pelayanan sesuai standar profesi. Kita mempunyai standar ya, SDKI, SLKI, SIKI itu salah satunya standar yang dicetuskan oleh perawat atau organisasi profesi untuk memberikan pelayanan yang standar. Pelayanan medis juga gitu, harus standar. Setiap rumah sakit punya pelayanan yang sudah terstandarisasi. Itu harus dilakukan. Memperoleh asuhan keperawatan sesuai dengan standar. Tadi yang saya sebutkan, medis ataupun pelayanan keperawatan. Pilih dokter dan kelas perawatan. Ini haknya pasien. Jangan sampai kita terlalu
apa istilahnya terlalu memprovokasi untuk milih kelas tertentu atau milih dokter tertentu gitu, jangan tanpa ada alasan yang jelas. Kalau misalkan memang terhambat biaya ya kita sarankan mana kelas perawatan yang sesuai gitu ya. Dokter pun begitu. Kalau misalkan dokternya itu tidak sesuai dengan kondisinya ya jangan disarankan. Sarankan dokter yang lain yang kira-kira memang sesuai dengan kondisi. Memperoleh second opinion ini bisa jadi mereka bisa tuh second opinion tidak harus pada dokter A, harus boleh dokter yang lain atau perawat yang lain. Memperoleh privacy, jangan sampai informasi yang diberikan yang ada untuk pasien itu ada pasien tersebut diumbar ke orang-orang yang tidak membutuhkan informasi tersebut, seperti itu ya. Ada lagi hak yang lain yaitu menyetujui, memberikan izin tindakan, menolak tindakan, didampingi keluarga pada saat kondisi kritis. Jadi mereka boleh didampingi kalau kondisi kritis. Ini hak lo ya. Jadi tidak boleh kalau misal kondisi kritis malah keluarganya tidak boleh masuk kecuali ada tindakan misalkan. Tapi ya dijelaskan dulu juga boleh ketika nanti bapak ibu boleh masuk karena kondisinya kritis, tapi ketika nanti ada tindakan life saving monggo bisa ditunggu di luar, itu juga boleh ya. Menjalankan ibadah, keamanan dan keselamatan, mengajukan usul saran perbaikan, ini semuanya hak-hak pasien yang bisa kita kita lindungi hak-haknya supaya bisa tertunaikan dengan baik. Kewajibannya apa? Ada mentaati peraturan, mematuhi instruksi, memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang penyakit ini. Kadang-kadang mereka nggak jujur ya tentang informasi penyakitnya. Ini membahayakan. Apalagi penyakit-penyakit infeksius menular kayak COVID itu kemarin. Melunasi semua imbalan jasa, wajib ini memenuhi hal-hal yang telah disepakati sesuai dengan persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati. Jadi selain ada hak, mereka juga ada kewajiban yang harus dilakukan. Ini juga perlu dijelaskan. Nah, ini ada tadi beberapa hal yang sudah saya jelaskan panjang lebar terkait beberapa hal topik advokasi kepada klien. Saya kira cukup sekian. Jika ada yang perlu didiskusikan nanti kita bisa diskusikan ya pada saat kita live. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.